Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 5 yang mendapatkan tugas materi tentang menulis abstrak. Anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, Muhammad Anwar Rashid, ada Leni Hidayati, Sabik Awaludin Anwar, dan Umi Lestari. Next. Pengertian abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada perubahan tafsiran, opini, interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak juga biasanya disebutkan sebagai ringkasan karya ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian abstrak menurut Dujkheim dan Suherli dalam buku menulis artikel ilmiah yang mendefinisikan abstrak sebagai rangkuman suatu uraian yang juga merupakan gagasan utama dari suatu pembahasan. Next. Lalu ada tujuan abstrak. Tujuan dari adanya abstrak adalah untuk mempermudah para pembaca mengetahui isi atau esensi yang ada di dalam sebuah karya ilmiah. Adanya abstrak juga bisa menjadi pertimbangan para pembaca untuk lanjut membaca sebuah karya ilmiah atau tidak. Next. Lalu ada jenis-jenis abstrak. 1. Abstrak indikati. Abstrak indikati merupakan uraian singkat terkait masalah yang terkandung dalam karya tulis ilmiah. Tujuan abstrak ini adalah untuk membuat para pembaca mengetahui isi informasi tanpa perlu memadatkan isi. Abstrak indikatif biasanya dibutuhkan pada karya ilmiah yang belum sampai tahap penyelesaian, tapi sudah harus mencantumkan abstrak terlebih dahulu. Biasanya hal ini terjadi untuk kepentingan tertentu seperti simposium, seminar, atau kongres. Kedua, ada abstrak informatif. Abstrak informatif biasanya bisa dibilang sebagai miniatur laporan atau karya ilmiah. Abstrak ini memuat data serta informasi secara lengkap. Abstrak informatif terdiri dari beberapa komponen penting seperti judul, penulis, institusi, tujuan, metode, dan analisis laporan, hasil penelitian, serta simpulan. Next. Lalu ada abstrak kritis. Abstrak kritis adalah abstrak yang memberikan gambaran, temuan, serta informasi utama yang memuat komentar tentang validitas, reliability, dan kelengkapan studi. Peneliti biasanya akan melakukan evaluasi makalah dengan membandingkan karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan subjek. Nah, abstrak kritis berperan penting dalam hal ini. Abstrak kritis biasanya memiliki panjang kata sebanyak 400 hingga 500 kata. Hal tersebut karena termuat komentar interpretatif tambahan dalam abstrak jenis ini. Keempat, abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif adalah abstrak yang memberikan informasi temuan pada sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak deskriptif
tidak membuat suatu penilaian tentang isi penelitian, dan tidak memberikan hasil maupun kesimpulan dari isi penelitian yang ada. Next. Next, untuk ciri-ciri abstrak akan dijelaskan oleh Mbak Umi. Monggo. Silakan Mbak Umi, bisa dijelaskan. Iya, oke. Ciri-ciri abstrak. Ciri-ciri abstrak yaitu yang pertama, abstrak bersifat menyeluruh dan mewakili keseluruhan isi judul. Yang kedua, abstrak menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Yang ketiga, tanpa komentar dari pembuatnya, hanya berisi apa yang diterangkan dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat yaitu terletak di awal sebagai penyedia informasi dari karya ilmiah. Isi abstrak terdiri dari 250 sampai 400 kata atau kurang. Yang kelima yaitu tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel. Dan yang terakhir, di bawah abstrak tercantum kata-kata kunci untuk Terus selanjutnya yaitu fungsi abstrak. Fungsi abstrak ada 3. Yang pertama yaitu komponen utama laporan hasil penelitian. Yang kedua, gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. Dan yang ketiga yaitu bahan pertimbangan bagi pembaca. Next. Adapun tahap penulisan abstrak. Yang pertama yaitu tuliskan latar belakang penelitian. Yang kedua, menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, berikan penjelasan mengenai hasil penelitian. Yang keempat, berikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu masukkan kata kunci. Next. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Leni Hidayanti. Oke, izin melanjutkan ya. Berikut ini merupakan contoh dari menulis abstrak. Untuk kolom pertama itu ada judul, biasanya judul menggunakan kalimat huruf kapital. Terus yang kedua ada nama penulis, afiliasi lembaga penulis, serta email penulis. Untuk yang ketiga ada isi abstrak itu sendiri, dan yang terakhir ada kata kunci atau keyword. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur abstrak. Unsur-unsur abstrak ada 7, yaitu yang pertama ada jumlah kata, yang kedua ada jarak antar baris, yang ketiga ada penulisan bahasa asing, yang keempat ada jumlah paragraf, yang kelima ada bahasa dalam penulisan abstrak. Untuk yang keenam ada penulisan singkat, padat, dan jelas. Untuk yang ketujuh ada kata kunci. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sabik. Cara membuat abstrak yang perlu kamu ketahui. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan. 4. Metode penelitian. 5. Hasil penelitian. 6. Kesimpulan. Next. Kesimpulan abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Abstrak juga bisa disebutkan sebagai ringkesan karya ilmiah. Jenis-jenis abstrak setidaknya ada 4, yaitu abstrak indikatif, abstrak informatif, abstrak kritis, dan abstrak deskriptif. Adanya abstrak merupakan para pembaca mengetahui atau esensi yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah.
Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Sukma. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sukma. Saya dari kelas 1 MCRE, izin bertanya. Silakan berikan pertanyaannya, Mbak. Bagaimana pentingnya abstrak dalam menarik minat pembaca dan mempengaruhi keputusan penerimaan tulisan? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya beri satu. Oh, ya, Mbak Dewi. Silakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Dwi Kuroto Aini dari kelas 1 MJRE. Izin bertanya, apakah ada aturan atau panduan khusus dalam penulisan abstrak untuk jurnal ilmiah? Baik. Akan saya jawab dari pertanyaan Mbak Sukma terlebih dahulu. Baik, pentingnya abstrak dalam menarik minat pembaca dan mempengaruhi keputusan penerimaan tulisan terletak pada isi tulisan secara jelas dan menarik. Abstrak yang baik dapat mengunggah minat pembaca untuk melanjutkan pembaca tulisan secara keseluruhan. Sebagai penulis, Anda ingin menyampaikan potensi kontribusi tulisan Anda dan menggambarkan masalah penelitian, metode yang digunakan, temuan, dan kesimpulan utama secara ringkas namun efektif dalam abstrak. Dengan demikian, abstrak dapat mempengaruhi apakah tulisan tersebut akan diterima atau tidak. Gimana, Mbak Sukma? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Mbak Leni. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Ya, ada dalam beberapa aturan dan panduan khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ringkas dan padat. Abstrak harus terdiri dari 150 hingga 250 kata tergantung pada kebijakan jurnal. Yang kedua, hindari detail yang tidak diperlukan. Abstrak tidak memerlukan detail yang terlalu spesifik atau terlalu teknis. Fokuslah pada poin-poin utama yang penting untuk dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, ada teknik penulisan yang tepat. Abstrak harus ditulis dengan gaya ringkas, jelas, dan langsung. Lalu ada ikuti struktur yang ditetapkan. Biasanya abstrak mengikuti struktur singkat yang mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penting, dan kesimpulan. Lalu ada tetapkan kata kunci yang relevan. Di bagian akhir ada terpisah dari abstrak. Anda perlu mencantumkan beberapa kata kunci yang relevan dengan topik yang Anda bahas dalam tulisan. Pastikan juga untuk memeriksa panduan penulisan yang diberikan oleh jurnal yang dituju untuk memastikan bahwa abstrak Anda sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apakah sudah jelas, Mbak Dwi? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Baik, sepertinya sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.